Video kali ini akan menjelaskan bagaimana membuat aplikasi Android Firebase Cloud Messaging atau membuat push notification yang dikirim melalui Firebase. Seperti biasa, buka aplikasinya, kita buat project baru. Pilih empty activity. Oke, aplikasinya saya beri nama FCM Topic. Karena kita akan mengirim notifikasi ke pengguna menggunakan topik, bukan menggunakan token ID. FCM Topic, package name-nya ini, lalu bahasa yang saya gunakan Java. Klik finish. Kita percepat bagian ini. Oke, masih proses. Sambil menunggu, kita masuk ke konsol Firebase-nya. Ini URL-nya console.firebase.google. Tambahkan project, masukkan nama project, bebas ya, opsional. Oh, bukan opsional, harus, bebas, terserah Anda. Pilih akun, karena saya mengaktifkan Google Analytics. Opsi ini opsional, Anda bisa tidak menggunakan Google Analytics. Oke, menyelesaikan. Ya, bila sudah, lanjutkan. Project baru sudah siap. Lalu kita masuk ke bagian Android. Nah, ini harus sama dengan nama aplikasi yang kita buat, dengan nama package aplikasi yang kita buat. com.bimeshop.fcm topic. Ini opsional, Anda bisa isi apa saja. Bawahnya juga opsional, daftarkan aplikasi. Nah, ini proses yang sangat penting untuk menghubungkan aplikasi kita dengan Firebase. Kita download Google Service .json-nya. Nah, ingat namanya harus, nama filenya harus Google Service.json. Karena di sini ada dalam kurung satunya, kita buang dulu dalam kurung satunya. Google strip service.json, namanya harus itu. Kita masukkan ke dalam folder aplikasi yang kita buat, level up. Nah, dalam folder app ini kita taruh di sini, kita letakkan di sini. Sudah. Lalu kita klik berikutnya. Di sini ada penjelasannya. Apa saja yang harus tambahkan dalam build Gradle app dan build Gradle project. Pertama kita buka modul project, tambahkan dalam dependensinya class path. Nah,
com.google.gms. Yang ini kita tambahkan dependensi ini, lalu kita masuk ke dalam build Gradle level aplikasi. Kita tambahkan apply plugin. Masuk ke build Gradle module app. Nah, di bawah ini kita masukkan tadi, kita pastekan yang tadi com.google.gms bla bla bla. Lalu dalam dependensinya, karena saya menggunakan analitik, kita implementation Firebase Analytics. Dalam dependensi, lalu tambahkan lagi 3 buah dependensi. Saya copy paste dari project sebelumnya, Firebase Core, Firebase FID, dan Firebase Messaging. Sudah selesai syncing project. Build Gradle. Berikutnya, nah proses ini bisa kita lewati, tinggal klik saja lewati proses ini. Karena aplikasinya belum jadi, kita lewati proses ini. Firebase-nya sudah siap, kita tinggal masuk ke bagian aplikasinya. Oke, pertama-tama setelah menyiapkan bagian Gradle-nya, kita masuk ke main activity, kita beri nama topiknya pengumuman. Bila kita belum menambahkan di build Gradle tadi, maka kita tak akan bisa mengimport kelas ini com.google.firebase ini. Lalu kita beralih ke manifestnya. Oke, use permission internet. Lalu tambahkan bagian ini service di dalam application. Nah, ini masih merah karena kelasnya belum ada. Oke, saya ambil dulu my Firebase messaging service.java dari proyek saya sebelumnya. Saya copy, pastekan saja di sini, paste. Oke. Nah, sudah tidak merah lagi. Setelah mendaftarkan servisnya di manifest, kita tambahkan juga metadatanya. Oke, ini kan tidak ada gambarnya makanya merah. Sementara kita gunakan IC launcher dulu. Backgroundnya kita ada warna putih, kita buat warna putih. Name-nya putih, value-nya F 6 kali, F6 kali. Dah selesai. Sekarang kita akan membuat klik actionnya, bagian klik action.
Oke, kita copy bagian ini dari proyek saya sebelumnya. Klik action ini nanti saat diklik akan tampil di main activity, karena itu kita letakkan yang kita copy tadi di sini. Di activity, main activity, tambahkan action, namanya Infopal, kategorinya Android Intent, kategori default. Itu adalah klik action untuk main activity. Sekarang kita cek bagian di My Firebase Messaging Service. Masuk ke My Firebase Messaging Service. Nah, ini klik action if equal dengan Infopal, maka intent, new intent, klik action, intent put extra, bagian ini kita hapus saja. Kita akan mengambil bagian ekstranya. Bagian ekstra ini bagian dari data di JSON. Nanti Anda akan mendapatkan kejelasannya di video cara mengirim JSON file, cara mengirim notification dengan Postman. Nah, ini nama topiknya, pengumuman. Lalu kita buat text view text one. Isinya defaultnya adalah, oke, kita lihat dulu. Text view text one ini berada di bawah text view hello world ya. Saya buat di bawah text view hello world. Nah, ini ID-nya text one. Default text-nya no info. Oke, default text. Namun bila ada notifikasi maka string extra yang akan muncul. Get intent, get string extra, namanya extra. Oke, sudah. Firebase Messaging Service. Nah, ini put extra di main activity-nya get string extra. Lalu text one set text extra, defaultnya no info, namun bila extra not null maka yang dari extra yang dari notifikasi yang akan muncul di text view text one. Sudah selesai. Karena saya tidak bisa menggunakan emulator, maka akan saya hubungkan dulu Android Studio ini dengan perangkat. Oke, kita coba hubungkan. Nah, physical device sudah connect. Lalu kita jalankan. Gradle build running. Oke, Gradle build finish, install. Oke, sekarang saya coba kirim satu notifikasi. Ya, buka aplikasinya, hello world, di bawahnya teksnya no info. Saya kirim notifikasi, muncul di atas itu tanda hijau, kirim dari Postman, text message. Nah, di bawah hello world berubah teksnya menjadi data ekstra yang isinya lorem ipsum $, bla bla bla. Untuk penjelasan tentang mengirim push notification melalui Postman, Anda bisa cek video saya yang lain. Juga ada mengirim FCM push notification dengan bahasa PHP
Sampai di sini dulu, happy coding dan semoga bermanfaat.